Shalom. Shalom. Kita bersyukur saat pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di bulan yang baru ini, tanggal 1 November. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam bulan ke-11 dari tahun 2020. Kita sungguh sangat bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mungkin kondisi di hari-hari ini, di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah setiap kita boleh melihat diri kita kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus sangat baik, begitu baik dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang layak ditinggikan dan menerima hormat dan kemuliaan. Tuhan, saat pagi hari ini sungguh kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, mungkin seringkali kami tidak menyadari bahwa Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami dalam segala situasi, dalam segala kondisi Tuhan. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa Tuhan setiap tubuh kami Tuhan, jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan, sucikan setiap kami Tuhan. Bila seringkali kami melukai hati-Mu, seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bawa segenap hati kami Tuhan. Kamu tanggalkan segala pikiran-pikiran yang menghalangi kami untuk datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah mata kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Untuk kami boleh menguduskan hari ini, menikmati hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama dalam keluarga kami Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan, kami boleh bersatu, kami boleh berkumpul, semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sejenak kita boleh menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengingat kembali akan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau
kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Segala puji bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Besar kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Mu, Engkau sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Bapa yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kaulah Bapa yang menjadi sukacita dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini di awal bulan November ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah dan dalam kondisi semuanya baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera mengakhiri tahun ini. Kami rindu penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kami, sehingga kami tetap bisa bersyukur melewati tahun ini dengan penuh sukacita dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menolong setiap hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang percaya melayani Engkau pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin dan menyatukan mereka, dan kami juga seluruh sidang jemaat yang beribadah, bayangan di lantai 2, lantai 1, Om-oman, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan secara live stream atau YouTube Premier. Biarlah sukacita kami tetap sama. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan membuat kami tetap bisa beribadah dengan semangat yang betul-betul sama dan baru. Terima kasih Bapak, kami habiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Yang bersukacita boleh berikan senyuman termanis untuk samping kanan kirinya. Masih kuat berdiri ya. Kita mau semangat meninggikan Tuhan, bersorak-sorai memuliakan namanya. Kita angkat pujian dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kesetiaanmu, berbagi hidupku.
bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang begitu baik.
kami bersyukur, kasih setiamu melimpah, kebaikanmu tak terukur, tak terhitung. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Allah Tritunggal. Pada sahabat yang mulia ini, biarlah segala pujian, syukur dan hormat hanya kepada Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih buat anugerah-Mu untuk minggu pertama tanggal 1 pada bulan November ini Tuhan. Oh, tidak ada yang lain selain syukur dan terima kasih saja Tuhan, yang bisa kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Karena kebaikan-kebaikan-Mu tak terbatas dan tak terukur telah membawa kami di awal bulan yang baru ini. Ucapan syukur sekali lagi untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Dimuliakanlah Tuhan, disegarkanlah iman kami oleh puji-pujian, oleh musik, oleh senandung hati kami di hadapan-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan, baik yang ada di rumah di lantai 1 maupun kami yang ada di lantai 2 di hall ini. Berilah kami iman untuk percaya kepada firman-Mu dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Semua jemaat katakan, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kalau saya memperhatikan apa yang menjadi kebiasaan baik orang percaya, termasuk juga orang yang belum percaya kepada Tuhan, ternyata kalau saya perhatikan di dalam diri manusia itu telah tertanam dan masih ada puing-puing dari gambar dan rupa Allah. Walaupun mereka orang berdosa, apalagi orang percaya, mereka masih dapat menangkap kebaikan-kebaikan Tuhan, disadari oleh mereka atau tidak, tapi mereka bisa menangkap, dan kadangkala disadari tidak disadari mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber kasih karunia. Salah satu contoh yang bisa saya sebutkan adalah, saya catat di sini, ketika orang yang tidak percaya atau non-Kristen, agama apa saja, bahkan yang tidak punya agama, dia menemukan sesuatu atau mendapat sesuatu, dia pasti bilang begini, aduh, aku dapat rejeki. Saudara perhatikan, ketika kita mengatakan aku dapat rejeki, rizki, itu berarti dia mengakui, dia mendapat kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Kalau orang Kristen mengatakan, puji Tuhan. Saudara kita Muslim mengatakan, alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Orang yang tidak punya agama, bahkan agama-agama lain tidak punya agama, aduh, thanks God. Kalau dia orang Inggris, padahal dia bukan Kristen. Thanks God. Aduh, rezeki. Nah, ketika kita mengatakan rezeki, berarti ada yang memberi, itu rezeki. Ada yang memberi, yang tidak kita lihat, ada kekuatan yang tidak kita tahu, memberikan sesuatu. Nah, kalau orang-orang yang pada umumnya saja, bahkan mohon maaf saudara, di rumah kami itu ada yang berkaki 4. Kakinya 4. Namanya Jenny. Sebagian jemaat sudah tahu si Jenny ini. Itu kalau dia mendapatkan sesuatu dari kita atau mendapatkan kasih sayang, dia ngerti, dia tahu mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dia merasa aku disayangi. Kalau diselimuti, mau tidur, ekornya pasti bilang terima kasih. Kita mengerti itu walaupun kita bukan anjing. Dia bilang terima kasih. Nah, kita orang percaya pada hari ini harus memahami grace to you. Memahami, mengerti bahwa kasih karunia itu ada pada kita. Amin saudara.
kasih karunia itu kita terima, harus kita akui itu. Saya ulangi, jika orang yang non-Kristen, orang yang tidak percaya bahkan tahu mengucapkan ini rezeki. Aduh, aku dapat untung. Alhamdulillah kalau dia orang Arab. Berterima kasih. Nah, pada pagi hari ini saya rindu mengajak sidang jemaat. Kasih karunia itu untuk engkau. Minggu lalu juga saya bicara tema yang sama, hari ini bagian yang kedua. Jemaat ini beruntung, ada episodenya. Diberkati Tuhan kita, amin saudara. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat yang pertama dan seterusnya saya akan tuntun kita akan membaca Kisah Rasul 15 ayat 1. Seluruh perikop itu sebenarnya sampai pada ayat yang ke-19 dan seterusnya. Tapi saya tuntun jemaat untuk saya membaca agak dilangkah-langkahi begitu ya. Supaya kita mendapatkan waktu yang cukup. Kisah Rasul 15 ayat 1 dulu. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat, apa saudara? Itu dulu garis bawahi. Tidak dapat selamat kalau tanpa ditambahkan sunat. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kita melompat sedikit ke ayat yang ke-8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus dan Barnabas sedang berbicara tentang kasih karunia Allah itu lebih dari cukup. Saya ulangi pelan-pelan. Kasih karunia Allah yang kita terima itu bentuknya seperti apa toh kasih karunia itu? Barnabas dan Rasul Paulus mengatakan kasih karunia itu more than enough. Lebih dari cukup. Tidak perlu harus ditambahkan dengan sunat. Tidak perlu ditambahkan dengan macam-macam. Cukup kasih karunia, titik, menyelamatkan. Tadi ayat pertama saya ulangi kepada jemaat. Harus ditambah dengan sunat. Supaya diselamatkan. Kalau orang Timur Tengah, kalau orang Israel percaya, disunat. Kalau orang Batak percaya, supaya selamat juga harus disunat. Rasul Paulus dan Barnabas mengatakan tidak demikian. Percaya Yesus, terima dengan iman, enough, cukup. Ribut orang-orang yang ada di Asia Kecil. Ketika Paulus dan Barnabas pergi dari Antioquia Pisidia, kemudian berangkat lagi Ikonia dan seterusnya, mendapati peristiwa yang sama. Apa itu? Selamat plus sunat. Selamat plus adat istiadat. Selamat plus nasi kuning. Selamat plus apa lagi?
harus pakai anting-anting salib dan sebagainya. Dan sebagainya. Rasul Paulus katakan, kasih karunia itu lebih dari cukup. Amin saudara. Lebih dari cukup, sangat cukup untuk membawa kita ke surga. Ada hal yang unik ketika istri saya, beberapa waktu lalu saya sampaikan sudah kepada jemaat. Setelah istri saya bilang, Papa boleh sampaikan ke jemaat. Baru saya berani sampaikan beberapa waktu lalu bahwa istri saya keguguran. Ketika kami pergi ke rumah sakit, dari puskesmas dikasih surat, karena malam-malam waktu itu pendarahannya, lalu paginya malam minta rujukan, malam ya, sore minta rujukan, lalu berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit kasih obat, lalu kami balik lagi ke puskesmas ini untuk dapat rujukan lagi, karena harus pergi ke rumah sakit yang lain yang lebih besar. Lalu di puskesmas ini ada seorang bidan yang menurut saya sangat reaktif dan mungkin kepala bidan cerdas sekali. Ibu kenapa ini? Ini dari dokter ada USG dan sebagainya. Ini terancam keguguran kata dokter sana. Apa ini? Ini sudah gugur ini. Apalagi yang dipertahankan ini? Dalam hati saya ini bidannya lebih hebat dari dokter ya. Nah, bukan itu yang mau saya ceritakan. Yang mau saya jelaskan adalah bidan ini bilang, dikasih obat apa dari sana? Paling saya sebut aja salah ini, tapi saya tidak hafal. Paling nazol gitu kan, nazol gitu. Istri saya bilang, iya betul, ya zol itu. Lalu muncul dalam pikiran saya, kenapa orang di dunia ini kalau berobat itu mesti ke rumah sakit? Katanya kalau enggak dengan dokter enggak bisa. Kalau bukan dengan obat ini enggak bisa. Saya berpikir, oh iya, rumah sakit ngasih zol. Puskesmas juga ngasih zol. Tapi mengapa orang tidak pergi ke puskesmas? Harus cetol, mantap, maknyos katanya kalau ke dokter. Dokternya lagi harus spesial. Spesialnya masih ada lagi. Ada spesial tangan kanan dan spesial tangan kiri. Ada dokter telinga kiri, ada telinga baru maknyos katanya. Saya perhatikan, iya ya. Manusia ini sering kali menambah-nambahkan sesuatu yang gak perlu ditambah. Sama saja rupanya obatnya. Ternyata obat generik juga menyembuhkan. Saya ke puskesmas itu paling sering kalau sakit, sembuh terus saudara. Tapi ada orang bersaksi sama saya, enggak bisa itu di puskesmas obatnya gini-gini. Saya bingung, oh iya ya, memang manusia itu beda-beda. Nyamannya, rasa tenangnya itu kalau, tempat berobatnya agak besar. Lalu kemudian waktu kita masuk ke tempat yang besar itu, lalu ada yang menyambut kita sambil nyanyi-nyanyi. Sembuhlah, sembuhlah. Karena di puskesmas kan enggak ada. Nomor 5, 6. Oh kalau di puskesmas, di rumah sakit kan dipijet-pijet. Minum apa? Lalu itu yang bikin sembuh? Bukan. Sama saja. Rupanya perbedaannya adalah parkirannya luas. Tenaga medis yang ada di rumah sakit besar sana itu ada parfumnya merek Amerika Serikat. Yang di puskesmas merek lokal Tanggul Angin. Sembuhnya sama saja sebenarnya. Itu kita manusia, suka menambah-nambahkan. Orang-orang yang ada di Asia Kecil berkata, oh enggak bisa, hanya percaya Yesus enggak bisa. Harus ditambah lagi dengan sunat. Rasul Paulus mengatakan, enggak begitu. Berbicara tentang keselamatan, cukup hanya Yesus Kristus. Kenapa? Keselamatan karena kasih karunia itu berasal dari surga, bukan produk dari dunia. Amin saudara. Seringkali anak-anak juga begitu. Pengen handphone yang mereknya itu yang ada apel yang digigit sebelah itu. Kalau apelnya digigit dua belah, dia bilang enggak enak, enggak bagus.
Saya pengen yang satu gigitannya itu. Kenapa nggak ditambal aja? Iya kan? Pengen yang handphonenya. Padahal fungsinya handphone apa, saudara? Ya? Telepon, komunikasi, ngomong-ngomong, main-main, sama saja. Nggak harus merek yang digigit satu. Loh iya toh? Tapi itu mempengaruhi hatinya. Mempengaruhi kenyamanannya. Itu kita manusia. Nah pada waktu itu ribut nggak karu-karuan. Karena apa? Harus ditambah sunat. Orang Yunani yang ada di Asia Kecil, yang ada di perantauan, itu kebingungan. Lah bagaimana? Kami ini kan tidak mengerti. Kami ini tradisi kami tidak ada di sunat itu. Tidak boleh. Lalu orang Yahudi memaksakan, enggak, kalau percaya Yesus jadi Kristen harus tetap disunat. Mari kita baca saudara, ayat ini penting sekali. Ayat ini sangat-sangat penting. Mari kita membaca, tolong dibacakan oleh satu orang. Ayat yang pertama, diulangi lagi oleh cowok ya. Cowok yang merasa dirinya paling diberkati Tuhan. Ya, yang diberkati Tuhan, bukan paling ganteng. Yang paling diberkati Tuhan, tolong baca keras ayat 1. 1, 2, ya. Ya. Haleluya. Orang yang diberkati adalah Pak Eta. Amin. Ya. Saudara perhatikan. Kalau kamu tidak disunat menurut apa? Adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Saya benar-benar berhenti di situ. Pada frasa itu, saya coba berhenti dan merenungkan. Akhirnya saya harus memberikan waktu saya untuk melihatnya dalam tulisan bahasa Yunaninya. Menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, ketika saya periksa, jangan-jangan yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Lah, kok bertentangan ya? Hukum Taurat kok ditentang oleh Rasul Paulus? Saya periksa bukan. Hukum Taurat tidak pernah mengatakan bahwa orang diselamatkan dengan disunat. Ada berapa hukum Musa, hukum Taurat? Ada berapa hukum firman Allah? Ada 10. Hukum 1 sampai ke 4 bicara hubungan kita dengan Allah. Hukum yang ke-5 sampai ke-10 berbicara hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tidak bicara tentang sunat. Lalu ini yang mana? Yang dimaksudkan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa ini yang mana? Oh, saya memuji Tuhan. Yang dimaksudkan ternyata di sini adalah etos. Adat atau etika kehidupan. Saya cek iya. Ada 600, paling tidak 683. Paling tidak 600-an. Ada dari 10 hukum Allah itu, Musa membuat penjabaran-penjabarannya. Dan nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan membuat penjabarannya sampai 600 sekian. Salah satunya adalah wajib sunat. Saya memuji Tuhan. Ternyata yang dimaksudkan adat istiadat yang diwariskan Musa itu adalah semacam kebiasaan atau habit atau etos. Saudara ngerti etos kerja? Yang kerja pasti tahu. Mbak Tari pasti tahu etos kerja kan? Yang lain juga etos kerja. Kalau peraturan pemerintah perusahaan datang jam 8, dia datang jam 8. Dia punya etos kerja yang bagus. Dia punya etika yang bagus, dia punya budaya, dia punya habit yang bagus. Maka kalau di perusahaan A, etos kerjanya masuk kerja mulai dari jam 8, harus jam 8. Tapi tidak semua perusahaan harus jam 8. Ada perusahaan yang punya etos, yang punya kebiasaan lain. Dia jam 7, dia jam 9. Ada macam-macam. Saudara bisa paham? Untuk orang Yahudi, etos yang mereka terima dari Allah, adat istiadat yang Tuhan minta kepada mereka adalah sunat. Sebagai apa? Bukan syarat keselamatan.
Lalu apa itu Pak? Tetapi tanda kepemilikan. Amin saudara. Itu khusus untuk orang Yahudi. Wajib, karena itu etosnya mereka. Orang Batak, kalau mengucapkan salam, tidak seperti orang Jawa. Kalau orang Batak, tanda hormatnya itu adalah begini. Kalau bertepuk tangan dia agak Tuhan Yesus. Jangan paksa orang Papua tepuk tangan seperti orang Batak. Orang Papua beda lagi. Orang Papua harus sedikit membungkukkan badan. Semua nanti harus gini-gini mereka. Iya, orang yang dari Papua atau dari Nigeria dan sebagainya, mereka punya etos begitu. Jadi jangan bilang, oh itu penyembah berhala. Enggak, mereka etosnya begitu. Jangan paksa orang Jawa begitu. Hancur semua orang Jawa. Orang Jawa itu terkenal begini. Iya kan? Iya kan, gini-gini kan? Nggak ngerti saya, tapi agak mirip-mirip lagi. Itu etosnya mereka. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Amin saudara. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, diterima oleh manusia, itulah yang tidak boleh berubah. Syarat orang masuk surga adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, titik. Oh di gereja saya tangannya harus diangkat gini. Bukan yang utamanya. Itu adalah aksesoris. Saudara perhatikan keunikan kita di gereja ini. Lihat warna-warna pakaian yang kita pakai. Ada yang coklat, ada yang merah, ada yang putih. Masuk surga semua, amin. Karena itu aksesoris. Nanti Natalan, pakai pohon Natal, masuk surga? Masuk. Nggak pakai pohon Natal? Masuk. Online, streaming? Masuk. Yang disedati bisa ikut ibadah? Duluan malah. Masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan aksesoris itu. Sunat adalah aksesoris khusus untuk orang Israel. Kita di Indonesia, pendeta pakai jas. Jangan bilang kalau orang nggak pakai jas berkhotbah nggak masuk surga. Itu aksesoris. Tetapi seringkali kita menekankan aksesoris, melupakan yang hakiki, yang utama. Apa itu? Yesus Kristus adalah syarat, adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Amin saudara. Suku Batak mau masuk surga, terima Yesus. Suku Sunda mau masuk surga, terima Yesus. Tetap ngomong lu, gua, masuk surga. Orang Batak, engkau, aku, masuk. Bukan Pak Stephen yang bilang masuk itu ya, Alkitab. Masuk surga. Orang Batak ke sawah. Kalau kalian perhatikan ibu-ibu Batak ke sawah itu pakai sarung, dilipat-lipat di kepala, lalu dilemparkan ke belakang ininya. Itu masuk surga itu. Orang Jawa enggak bisa dibikin begitu. Dia mesti bawa caping. Kalau di kampung kami, lihat orang Jawa pakai caping, diketawai sama ibu-ibu. Orang Jawa, lihat orang Batak pakai yang dilempar gini, diketawai. Tapi tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Itu adalah aksesoris budaya kita masing-masing. Ini dipaksakan, harus ikut budaya Israel, harus ikut budaya Israel. Paulus dan Barnabas katakan, tidak demikian. Karena apa? Ini produk dari surga, bukan produk dari kebudayaan. Silahkan kamu pakai adat istiadat yang berkenan kepada Tuhan. Memang orang harus beradat. Kalau nggak beradat, nggak ada adatnya. Wah bahaya. Kalau tidak beradab artinya apa? Yang 4 itu loh kakinya. Kita harus berbudaya loh. Harus beradat. Tapi adat istiadat yang dipaksakan untuk menambahkan keselamatan, itu berbahaya.
sangat berbahaya. Rasul Paulus dengan Barnabas harus ambil waktu untuk menjelaskan. Jemaat tidak terima. Akhirnya Rasul Paulus dan Barnabas harus mengadakan sidang ke Yerusalem. Saya ringkaskan, kasih karunia itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Karena apa? Produk dari sorga, bukan dari manusia. Dia berguna untuk semua suku, untuk semua bangsa bisa. Percaya Yesus. Walau kalian tidak bisa pakaian ini, tidak mampu pakai itu, tidak bisa pakai aksesoris ini, jangan dipaksa ke suku ini, ke suku, jangan. Tetaplah begitu. Asal jangan menyimpang dari firman, ayo tetap begitu, tetapi Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak perlu ditambahkan ini dan itu. Kita tidak perlu menolong, saya bantu jemaat untuk menyederhanakan. Kita tidak perlu menolong Allah untuk menolong kita. Amin saudara. Supaya Tuhan itu tertolong, supaya kita cepat-cepat masuk surga, harus disunat. Tidak usah kamu tolong Tuhan. Pendeta tidak usah tolong Tuhan. Cukup kasih karunia-Nya sanggup membawa kita ke surga. Itu sebabnya saya catat di sini dengan jelas. Aduh, luar biasa. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih dari cukup. Dan yang kedua, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih dari hidup. Amin saudara. Lebih dari kehidupan kita ini. Kita tidak perlu menolong Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Sarah. Saya keluar sedikit dari keselamatan. Berbicara tentang kehidupan ini juga begitu. Jangan tolong Tuhan untuk menolong kita. Sarah membantu suaminya menggenapi janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Abraham, kamu dengan istrimu akan menjadi bapa dari banyak bangsa-bangsa. Keturunanmu keluar dari kemahmu, lihat ke langit. Dilihat sama si Abraham. Hitung katanya. 1, 2, 3, 526. Sudah berapa tadi mama? Kamu gak ngerti apalagi aku. Ulang ya. 1, dihitung lagi. 1256. Piro mah mau? Lali. Wah, ulang mana? 1, 2. Dihitung bintang, gak terhitung. Seperti itulah keturunan. Pergi ke pantai, hitung pasir. Seperti itulah keturunan. Abraham coba pergi keluar melihat langit, dia percaya. Sarah menghitung-hitung kekuatannya. Dengan apa? Dia hitung umur suaminya. Itu tercatat semua dalam kitab Ibrani. Dia hitung umur suaminya 70. 70 sudah. Lalu dia hitung dirinya. Loh, aku kan sudah menopause. Aku kan sudah tidak bisa lagi. Kandunganku sudah kering. Aku sudah tidak subur lagi, sudah tidak bisa. Dia hitung, dia rasa geli. Geli dia, tertawa dia. Itu sebabnya nama anaknya siapa? Ishak. Artinya Ishak itu apa? Tertawa. Jadi kasih nama anak Ishak ya, supaya kamu tertawa terus. Ishak itu artinya Ishak. Jadi ketawa. Karena dia mentertawakan Tuhan. Dia hitung. Lalu dia ingat janji Tuhan. Nanti banyak keturunan. Dia geli sendiri. Allah dalam bentuk manusia, malaikat itu dia bilang, Sarah, lau apa kon guyu? Enggak guyu. Iya, kamu tertawa. Betul saudara. Hitung. Akhirnya muncul kesimpulan. Papa, itu ada Hagar. Tidak disebut di Alkitab, kita bantu Tuhan yuk. Ini kalimat saya. Tapi dari perilaku ini menunjukkan bahwa seringkali manusia itu ingin membantu Tuhan. Menolong Tuhan menggenapkan janjinya. Karena pendeta berbicara firman Allah di gereja, orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati, jemaat berkata amin. Tapi di rumah dia hitung lagi. Piye carai? Katanya aku diberkati Tuhan, tapi kalau kerjaku memulung besi tua begini terus, kapan aku bisa memberkati gereja? Kapan aku bisa memberkati orang lain? Maling aja lah kita bantu Tuhan.
Tuhan berjanji masa depanku cerah. Jodohku diberikan oleh Tuhan. Dia hitung-hitung. Wah, kalau jodohnya orang percaya bagaimana ini kayak gini. Di gereja ini orang lahir cewek terus, cewek terus. Siapa jodohku? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Sudah pasti Tuhan sediakan, itu yang penting. Akhirnya ditolonglah. Kita tolonglah Tuhan untuk menggenapkan janjinya dalam hidup kita. Itu berbahaya, saudara. Saya sebagai pendeta juga, jangan mencoba menolong Allah. Kita boleh berencana, kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi ingat baik-baik. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada janji Tuhan. Dia sanggup menggenapi janjinya. Amin, saudara. Saya mau katakan di awal bulan ini, Allah kita tidak perlu ditolong untuk menyelamatkan kita. Tugasmu dan tugasku adalah percaya. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Anak-anak muda, percayalah kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia yang diberikan kepada jemaat mula-mula, mereka merasa kurang cukup. Enggak nendang, enggak pas. Ditambah lagi dengan ini dan itu. Rasul Paulus mengatakan, kasih karunia itu sudah cukup. Ayat 8. Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-8. Karena jam yang saya lihat ini kurang makan, jadi tolong ingatkan saya nanti ya. Jam 9:15, ingatkan saya bahwa saya harus mengatur waktu saya. Ayat yang ke-8. Kisah Rasul 15, ayat yang ke-8. Nanti tolong hamba-hamba Tuhan bisa gantikan baterainya. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-8. Coba baca lagi Mas Nelson yang keras. Iya. Iya. Oh, puji Tuhan. Setelah mereka bersidang di Yerusalem, kumpul semua rasul-rasul, ditambah dengan penatua-penatua termasuk Paulus, Rasul 13, dan Barnabas sebagai seorang penginjil. Berkumpul, bersidang. Senang ya, lihat pendeta-pendeta bisa duduk bersama, berdiskusi, amin ya. Kalian mungkin tidak terlalu mengerti ya, tapi hati saya rindu sekali, supaya bisa hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, bisa bersama-sama berbicara kalau ada kesalahpahaman. Bisa berdiskusi dengan baik, duduk seperti sidang pertama di dunia. Seperti diskusi pertama hamba-hamba Tuhan di dunia, di sini, di Yerusalem. Berdiskusi tentang keselamatan itu perlu tambah sunat atau tidak. Berdiskusi. Langsung Petrus dan Yakobus berkata begini, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu lebih dari hidupnya orang Yahudi, lebih dari hidupnya orang Yunani, lebih dari siapapun. Kenapa? Karena Allah telah menerima kita apa adanya. Allah telah menerima orang Yahudi apa adanya. Bukan karena orang Yahudi hebat. Alkitab mencatat dalam surat Roma, apa kelebihanmu? Kamu bangsa yang kecil. Kamu bangsa yang tegar tengkuk. Aku pilih kamu bukan karena apa-apa. Karena apa dong? Kasih karunia. Karena apa dong? Yang lebih kuat dan lebih meyakinkan sidang jemaat lebih sederhana. Saya harus bawa saudara membaca ini. Karena kerelaannya. Bukan karena sunatnya. Bukan karena kepintarannya. Bukan karena kehebatanmu jemaat. Bukan karena kelebihanmu pendeta. Karena kerelaannya, jangan lupa. Itu namanya kasih karunia. Rela walaupun kamu tidak pantas. Aku rela. Baca saja. Efesus pasal yang pertama. Oh, luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Kita baca saja sampai ayat yang ke-9. Supaya kita paham kasih karunia ini sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kita.
Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Baca semua bersama. Yang di rumah juga, mari. 2, ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terus, oh kasih karuniamu terus. Oh amin. Terus, terima kasih Tuhan. Terus, menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Terus, lagi, sesuai. Apa itu? Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia itu berdasarkan kerelaannya. Setelah bersidang, ada orang-orang Farisi yang berbicara, oh enggak bisa, menurut etos, menurut tradisi, menurut etika, semua orang harus disunat. Rasul Petrus, Penatua Yakobus berdiri dan berbicara, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat Allah telah memberikan kasih karunia-Nya dengan rela menerima orang Yunani yang menjajah orang Yahudi, dengan rela telah menerima orang Romawi yang tidak disunat itu. Lalu dalam kitab Efesus, surat Efesus ini dikirim kepada orang-orang percaya yang sudah berbahasa Yunani. Lalu dikirimkan surat ini, hai kalian orang-orang di Efesus, kalian ketahui, Dia telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya, adoption. Diadopsi. Saya mau tanya kepada saudara, apa sih artinya orang mengadopsi itu? Bukan anakku, kujadikan. Berarti seorang ibu yang menjadikan anak itu jadi anaknya, yang bukan anak jadi anaknya, hatinya bilang apa? Ya, dia anakku. Ketika ngomong dia anakku apa? Di hatinya apa? Menurut kekayaan, kerelaan kasih karunia-Nya. Tuhan sedang ingin mengatakan, hei kamu orang Yahudi, ingin mengatakan kelemahan orang Yunani, aku rela menerima kelemahan orang Batak itu. Aku rela menerima kekurangan orang Jawa itu. Aku rela menerima kekurangan orang-orang itu. Kenapa kalau saya sudah menerima dengan rela, kok kamu ribut? Kamu sendiri pun aku jadikan anak, bukan karena kehebatanmu, tapi karena kasih karunia. Jangan dilupakan. Allah telah rela menerima kita apa adanya. Apa hebat saya menolak jemaat yang berdosa datang ke gereja ini? Apa alasan kita menolak orang yang minta maaf kepada kita? Iya sudah berkali-kali tuh Pak, jadi jangan diterima lagi maafnya. Apa-apa? Kamu emang sudah berapa kali berdosanya? Hati saya bersyukur menjadi pengikut Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia apa adanya, diri kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kulit putih, kulit gelap, rambut keriting, rambut lurus, pendek atau tinggi, kita semua dicintai oleh Tuhan dengan kerelaan. Amin. Orang yang rela menerima kita adalah Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Orang yang berdosa jangan takut datang kembali kepada Tuhan. Di gereja bukan tempat orang dihakimi. Saya ulangi. Di gereja kekristenan bukan tempat untuk orang dihakimi atau diberi beban. Enggak. Lalu kenapa pendeta ngomong-ngomong gitu terus? Untuk menolong. Ayat 19. Mari jemaat sambil musik mempersiapkan diri. Ayat yang ke-19 Kisah Rasul 15 kita baca sekali lagi. Inilah Tuhan kita. Dia memberikan kasih karunia untuk membebaskan
bukan untuk memberikan bebannya. Ayat 19, 2, ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Presiden Jokowi bukan Kristen, tetapi dia menerapkan prinsip ini, saudara. Kok bisa Pak Stephen? Dia menciptakan undang-undang, bukan Omnibus Law ya. Dia menginisiasi Omnibus Law. Apa itu? Di dalam undang-undang itu, semua terdapat kemudahan-kemudahan. Motonya dia adalah, kalau bisa dibikin gampang, kenapa dipersu? Kenapa kelurahan, kenapa RT, kenapa RW bikin sulit? Presidennya saja sudah bilang, gampang. Semoga bisa terjadi. Ngurus KTP sekarang mudah, akta nikah sekarang mudah, akta lahir sekarang mudah. Ayat 19 ini sedang mengatakan, keselamatan itu membebaskan. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Jadi orang Kristen itu mudah. Saudara yang belum percaya Tuhan mendengarkan rekaman video ini, saya mau kasih tahu kabar gembira kepada saudara. Apa? Menjadi orang Kristen itu, menjadi orang yang masuk surga itu mudah. Paulus mengatakan dalam suratnya, Dr. Lukas mencatatnya dengan baik. Apa itu? Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka. Kenapa dibikin sulit masuk surga? Saya dorong yang mendengarkan rekaman ini. Ikutlah Yesus. Gampang masuk surga. Cukup percaya Yesus. Cukup percaya Yesus. Ini harus pakai ini, pakai itu. Itu aksesoris. Boleh pakai bila tidak, boleh tidak. Kamu tidak harus berpuasa sampai 1 tahun untuk masuk surga. Percaya Yesus, masuk surga. Jangan berikan beban-beban, kesulitan-kesulitan bagi orang untuk terima Yesus. Untuk masuk surga. Cukup percaya Yesus. Harus ini, harus itu, berpuasa, harus ini, ini. Itu aksesoris. Percayalah kepada Yesus. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia, keselamatan yang Kau berikan. Oh, terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan memberkati. Katakan jemaat, Terima kasih. maka naikkanlah pujian dan syukur-Mu kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. hanya bagimu, Yesus. Ya Tuhan, ya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, pujian bagi-Mu. Segala Ya. hormat Layaklah Engkau dimuliakan. hanya layak bagimu. Ku sembah Engkau. Ku
Mari jemaat yang sudah tahu syairnya, nyanyikan dari hatimu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamat. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Kau beri. Mahal tapi gampang diterima. Terima kasih Tuhan. Itulah kasih karunia. Tak bisa dibeli, tak bisa dicari, tapi diberikan kepada kami. Maka terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari jemaat berdirilah. Segala pujian bagimu Tuhan. Pujian dan syukur. Mari pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan dengan sukacita. Layani Tuhan. Bagikan bukti kasih karunia ini kepada jemaat. Jemaat yang di rumah persiapkan anggur dan rotimu mandiri. Kasih-Mu segala hormat bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita akan ambil waktu menyembah Tuhan nanti lebih jauh setelah kita menerima perjamuan kudus. Hari ini siapkan hatimu mengawali bulan November ini dengan mengingat kembali kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Engkau akan menerima roti dan anggur. Itu tidak biasa. Itu sedang mengingatkan kita akan peristiwa di kayu salib. Itulah kasih karunia yang tertinggi. Yesus telah mati bagi dosa-dosa. Dia menerima engkau apa adanya, sehingga dia tidak pernah berhitung-hitung untuk mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya. Engkau akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan sebentar. Ketika engkau menerima pelayanan itu, ketika engkau memegang roti dan cawan itu, engkau harus berterima kasih kepada Tuhan. Engkau tidak layak memegang itu sebenarnya. Engkau dan saya tidak pantas menerima itu, tidak pantas. Tapi karena kasih karunia, kita yang tidak layak dilayakkan olehnya untuk menerima. Oh, hati saya tidak bisa berhenti bersyukur. Kita akan segera dilayani terlebih dahulu. Lalu kita nanti akan menyembah Dia, berterima kasih untuk kebaikan. Maka layakkanlah kami Tuhan, jemaat-Mu yang di rumah, dilayani secara mandiri juga tidak kekurangan hikmat-Nya. Jemaat yang di lantai 1 maupun kami yang sempat bisa ada di hall ini, kami terima itu semua setelah Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami syukuri kasih karunia dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Kau Tuhan yang selamat. Oh, terima kasih. Pada roti itu ada ayat firman, kalau bisa dibaca, bacakan dan aminkan untuk iman itu. Amin. Terima kasih. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
Jemaat berdirilah bersama-sama. Segala pujian dan syukur seumur hidup. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup kami. Angkat roti di tangan kananmu. Renungkan segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita yang bukan siapa-siapa ini, hari ini namamu telah tercatat di sorga. Engkau bisa masuk ke surga Allah yang kudus. Kita orang berdosa, semua karena kasih karunia-Nya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Itulah bukti kasih-Nya. Percaya dan aminkan dalam nama Yesus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tubuh-Mu dihancurkan di salib untuk kami. Menghargai semua kebaikan. Lewat ketekunan kami mengucap syukur dalam setiap ibadah-ibadah yang disediakan. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat. Bukti kasih karunia Tuhan, darahnya tertumpah. Dan bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, bersyukurlah. Adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Yang mau menyanyi, menyanyilah. Yang mau angkat tanganmu, bersyukur dan sembahlah Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami mengadakan apakah Yesus kasih karunia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Amin. Jemaat, bersyukurlah. Ucapkan terima kasih kepada Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Kami agunkan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Kasih karunia-Mu kami syukuri. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Glory bagi-Mu. Hati kami limpah syukur. Kebaikan-Mu tak terhitung. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kasih karunia-Mu memang gratis dan mudah. Tetapi mahalnya tidak tergantikan. Ampuni kami karena sering menyia-nyiakan kasih karunia yang semahal itu. Yang tidak bisa digantikan apapun Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang sungguh-sungguh beribadah. Ampuni kami kalau kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oh, ampuni kami. Lewat sikap kami, sebenarnya kami sedang menghina kasih karunia. Maka hamba berdoa untuk sidang jemaat itu. Yang malas beribadah. Yang aras-arasan untuk kebaktian.
Ampuni umat-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus mengampuni. Jangan Engkau lalukan jemaat-Mu Tuhan. Jangan Engkau hukum umat-Mu Tuhan. Tariklah mereka kembali kepada kasih karunia. Mereka yang tidak pernah beribadah, yang tidak tahu mengucap syukur kepada-Mu, kasihanilah Tuhan. Bawalah Tuhan kembali untuk tekun dan mengerti, oh betapa mahalnya kebaikan, pernikahannya, pekerjaannya, masa kecilnya, masa mudanya. Itu kasih karunia Tuhan yang harus dikembalikan syukurnya kepadamu. Bukan uang dari pekerjaannya kepadamu. Bukan Tuhan. Tetapi hidupnya untuk-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu Tuhan, gembala jemaat yang sederhana ini memohon kebaikan-Mu lagi. Bawa umat-Mu oleh belas kasihan-Mu untuk menyadari betapa berharganya mereka dalam hidupnya. Betapa mahalnya mereka dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang sudah tekun pun dipelihara, akan dibuat perbedaan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan. Mari yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh katakan amin. Amin. Saat ini kita mau siapkan persembahan kita. Kita akan angkat pujian Engkau baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Kepada Ibu Marta, untuk pelayan persembahan hari ini, silakan bisa mempersiapkan diri. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Kita mau berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh Kau taburkan melalui hamba-Mu untuk setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di GPT Healing Insight di Sedati ini Tuhan, baik yang di Sedati maupun di Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, sedikit dari segala berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami boleh semakin hari boleh memberi dengan kerelaan hati untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan, baik yang memberikan secara langsung di tempat ini ataupun melalui transfer ya Tuhan. Engkau yang memberkati segala pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan, segala yang diusahakan Tuhan yang senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang mengolah persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dalam mengolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya, pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6. Kemudian tetap ada secara Zoom dan juga akan di-upload di YouTube.
bagi yang tidak bisa bergabung dalam Zoom. Hari Minggu ibadah di tempat ini jam 8 dan sama seperti hari ini juga secara Zoom juga, dan bagi sidang jemaat yang bisa hadir silahkan persiapkan diri dengan baik. Nanti jadwal pelayan akan kami share di grup. Info kita, kami informasikan bahwa kita akan mengadakan perayaan Natal 1 kali saja untuk tahun ini karena kondisi tidak memungkinkan, dan itu pun tidak mengundang seluruh sidang jemaat dan tidak mengundang tetangga seperti biasa, hanya jemaat kita seperti ibadah seperti ini saja ya. Dan tetap dengan keterbatasan kita akan terpisah juga di lantai 2 dan di lantai 1 ya. Jadi itu kita akan adakan hanya 1 kali saja, yaitu pada tanggal 24 Desember jam 4 sore ya. Kita buat jam 4 sore supaya tidak terganggu dengan oma-oma yang untuk makan malam mereka tidak terlalu jauh. Jadi kita akan mengadakannya hanya 1 kali saja, yaitu tanggal 24 Desember jam 4 sore. Sudah dibentuk tim, nanti mereka akan mengkonsep bagaimana cara kita, bagaimana pelaksanaannya, mereka akan mendiskusikannya dan akan diberi info secepatnya setelah mereka mengadakan rapat. Itu dulu info yang dari kami. Bagi sidang jemaat yang rindu memberi persembahan secara transfer, silakan menghubungi saudara bendahara, dan juga bagi sidang jemaat yang beri persepuluhan secara transfer juga silakan menghubungi bendahara kita. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita bersatu hati, kita mengangkat pujian, segala pujian dan syukur ada bagi Tuhan. Mari kita Tuhan, kita sama-sama berdiri. Dengan syukur kami naikkan rasa terima kasih kami Tuhan. Mulia hanyalah yang bagimu, ku sembah Yesus seumur hidup. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja lanjut usia, anak-anak muda yang sendiri, yang sudah menikah, ibu-ibu janda, siapapun kita, suami, istri, laki-laki dan perempuan, semua engkau, terimalah kasih karunia lagi dari Allah kita. Penyertaannya yang sempurna menyertai kita sepanjang bulan yang baru ini, melindungimu, memberkati engkau, bahkan sepanjang tahun, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini menyertai jemaat Healing Insight, berkat ini menyertai semua pendengar, semua yang menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Yesus memberkati. Dan berkati.